Testing, testing. Oke, kita mulai saja Bapak-Bapak dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Teman Sudi dari Solar Energy Power. Hari ini mahasiswa kami dari Institut Teknologi PLN, Saudara Akmal, akan mempresentasikan proyek hybrid 15 kW 3 pas dengan tinjauan software PVSys dan helioscope. Kepada Akmal, siap, kita persilakan untuk presentasi. Akmal jika sudah siap, silakan dibuka aja mic-nya. Siap. Tes, apakah suara masuk dan sudah tampil untuk PPT-nya? Masuk, tampil. Tes. Ya, tampil ya? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maldin Hafiz dari Institut Teknik Elektro dengan NIM 2021-11040. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan saya selama melakukan internship di PT Solar Energy Power dengan mengambil proyek salah satu proyek dengan judulnya analisis sistem pembangkit listrik tenaga surya atap hybrid 15 kW dengan jaringan PLN 3 pas di perumahan BSD dengan menggunakan software PVSys dan helioscope. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan beberapa kategori, yaitu pendahuluan, tujuan pustaka, dan hasil pembahasan, serta kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan, itu terdapat latar belakang, yang dimana dua latar belakang ini merupakan untuk diri saya pribadi, yang dimana untuk meningkatkan keterampilan saya dalam bidang energi baru terbarukan, untuk mendukung Indonesia Emas 2045 dan mempersiapkan diri saya meningkatkan kapasitas diri saya juga untuk menjadi bagian agent of change pada net zero emission 2060. Serta yang kedua itu meningkatkan pemahaman diri saya sendiri untuk pada bidang energi baru terbarukan, khususnya pada pembangkit listrik tenaga surya, yang dimana seperti yang kita ketahui Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Berdasarkan data dari Kementerian SDM tahun 2023, di mana potensi PLTS itu sebesar 400 gigawatt. Nah, selanjutnya untuk latar belakangnya itu khusus untuk proyek yang saya lakukan. Saya penasaran bagaimana sih proyek yang saya lakukan ini. Itu untuk mengetahui berapa potensi dari proyek yang saya lakukan. Yang kedua itu, nah, bagaimana sih cara kita untuk mengurangi penggunaan pembangkit energi existing. Nah, untuk proyek kali ini, pembangkit energi existing ini, yaitu PLN itu sendiri. Bagaimana cara kita menguranginya, dan berapa yang dapat kita kurangi. Selanjutnya yang ketiga, itu ada analisis konfigurasi sistem PLTS. Nah, bagaimana kita mengetahui konfigurasi tepat pada sistem PLTS pada proyek 15 kW di perumahan BSD ini. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai tempat saya melakukan internship, yaitu PT Solar Energy Power atau tingkat SEP, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi baru terbarukan, khususnya dalam bidang pembangkit listrik bersumber dari matahari. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menjadi pemimpin dalam industri energi baru terbarukan dan memberikan solusi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, perusahaan ini sendiri berkedudukan di daerah Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Apa sih visi dari PT SEP ini? Yaitu menjadi pemimpin dalam industri energi terbarukan dan memberikan solusi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, serta misi yang diemban oleh PT Solar Energy Power ini sendiri, yaitu memberikan solusi energi terbarukan yang efisien dan hemat biaya, serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Untuk struktur organisasi ini sendiri, yaitu Pak Temon sebagai CEO atau pemimpin perusahaan ini sendiri. Nah, untuk saya magang ini sendiri ditempatkan di bagian engineering atau teknisi. Nah, biasanya saya melakukan proyek ini bersama Pak Rafaelius Jovius.
Nah, beberapa tinjauan pustaka atau beberapa data-data, beberapa pengertian yang saya butuhkan dalam misalkan laporan ini, yaitu apa sih PLTS berdasarkan SNI nomor 2395 tahun 2017. PLTS merupakan sistem pembangkit listrik yang energinya bersumber dari iradiasi matahari melalui konversi sel fotovoltaik. Nah, selain itu juga beberapa dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ramadan dan kawan-kawan pada tahun 2016, yaitu PLTS ini sendiri merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari berupa radiasi sinar foton matahari yang kemudian akan dikonversikan menjadi energi listrik melalui sel surya atau fotovoltaik. Nah, PLTS sendiri memiliki manfaat yang penting bagi kita, yaitu merupakan salah satu sistem pembangkit listrik yang potensial yang ada di Indonesia. Seperti yang saya sebutkan di latar belakang sebelumnya, di mana Indonesia berada di Khatulistiwa. Berdasarkan dari data tersebut dan berdasarkan dari data Kementerian SDM serta dari RUPTL diseminasi tahun 2001 sampai 2030, di mana pada RUPTL potensi energi terbarukan di rentang tersebut dapat dikembangkan sebesar 4,8 gigawatt. Dan namun potensi maksimal PLTS Indonesia itu sebesar 400 gigawatt. Terdapat selanjutnya ada beberapa sistem PLTS yang umum digunakan, yaitu ada sistem PLTS on grid. Nah, sistem PLTS ini yaitu baterailet, di mana sistem ini sendiri dengan menggunakan sinar matahari sebagai sumber tenaga surya dan yang dikonversi oleh panel surya sendiri. Yang dimana apabila pada daya yang dibutuhkan di beban tersebut kurang, maka akan dilakukan di sumber dari PLN atau jaringan PLN. Selanjutnya ada sistem PLTS hybrid, merupakan sebuah jaringan sistem yang dimana terdapat dua sumber energi pada jaringan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada proyek kali ini untuk sumber satunya itu berasal dari PLN karena sumber existingnya hanya terdapat dari PLN. Nah, kenapa ditambahkan baterai? Karena untuk menyimpan kelebihan daya yang dihasilkan oleh panel surya di siang hari. Kemudian ada PLTS off-grid, merupakan jaringan PLTS yang hanya menggunakan baterai tanpa menggunakan PLN. Presentasinya tidak berubah, Mal? Selanjutnya ada beberapa komponen penting. Mal? Masih di mana, Pak? Tidak berubah. Halo? Masih di latar belakang. Oh, nggak berubah ya? Latar belakang ya? Oh. Ada masih di sini aja kalau gitu. Oke, izin ulang dari latar belakang berarti. Oke, izin mengulangi untuk di tempat internship ini berada di PT Solar Energy Power, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang energi baru terbarukan, khususnya dalam bidang pembangkit energi listrik yang berasal dari matahari. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2018. Nah, lokasinya ini berada di daerah Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Apa sih visi dari PT Solar Energy Power ini sendiri? Yaitu menjadi pemimpin dalam industri energi terbarukan dan memberikan solusi energi yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Serta misi yang diemban oleh PT Solar Energy Power ini sendiri yaitu memberikan solusi energi terbarukan yang efisien dan hemat daya serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Struktur organisasi perusahaan pada PT Solar Energy Power sendiri yaitu Pak Temon Sujadi sebagai CEO atau pemilik perusahaan, serta Pak Jasyun sebagai supervisor yang dibantu oleh para Raffles Jovius, Pak Azamruddin, Pak Tarudin, dan Pak Mulyadi. Nah, pada penempatan saya di internship ini ditempatkan di bagian engineering atau teknisi. Biasanya saya ditempatkan bersama Pak Raffles Jovius. Selanjutnya tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ini PLTS dapat dijelaskan atau berdasarkan SNI nomor 2395 tahun 2017, yaitu PLTS merupakan sistem pembangkit listrik yang energinya bersumber dari iradiasi matahari melalui
konversi sel fotovoltaik. Sedangkan berdasarkan jurnal dan kawan-kawan pada tahun 2016, PLTS ini sendiri merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari berupa radiasi sinar foton matahari yang kemudian akan dikonversikan menjadi listrik melalui surya atau fotovoltaik. Nah, manfaatnya apa sih untuk PLTS ini sendiri? Seperti yang sudah saya jelaskan pada di latar belakang sebelumnya, Indonesia terdapat 3 garis khatulistiwa yang dimana potensi energi ini sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian SDM tahun 2013, di mana potensi energi yang dihasilkan maksimal itu sebesar 400 gigawatt. Namun pada RUPTL diseminasi atau yang telah diperbarui untuk tahun 2021 sampai 2030, potensi PLTS tersebut sebesar 4,8 gigawatt. Oke. Ini terdapat 3 sistem PLTS yang digunakan di Indonesia, yaitu ada sistem on-grid, hybrid, dan off-grid. Untuk on-grid ini tanpa baterai atau disebut bateraieless. Sedangkan off-grid ini merupakan suatu sistem yang menggunakan baterai. Biasanya jarang yang menggunakan sistem off-grid karena biaya investasi yang sangat tinggi dikarenakan biaya baterai yang cukup tinggi. Nah, sedangkan untuk PLTS hybrid ini merupakan jaringan sistem yang memiliki 2 sumber, di mana pada proyek kali ini sumbernya itu terdapat dari panel surya dan PLN. Karena hanya 2 sistem itu saja yang terhubung pada beban tersebut. Ya, terdapat 3 komponen penting pada sistem, yaitu ada panel surya, merupakan suatu komponen yang mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya ada smart combiner box ini yang merupakan sebagai komponen atau komponen dalam suatu sistem yang di dalamnya terdapat arrestor, MCB, dan shoot protector. Untuk melakukan sistem, untuk inverter ini untuk mengkonversi dari listrik AC ke DC ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya ada baterai. Baterai ini kenapa saya tidak masukkan dalam komponen utama? Karena baterai ini tidak dapat digunakan pada sistem on-grid, atau karena pada sistem on-grid ini tidak menggunakan baterai. Namun pada sistem hybrid dan off-grid menggunakan baterai karena untuk menyimpan daya yang panel surya. Konfigurasi surya pada dapat 2 rangkaian, yaitu rangkaian seri dan paralel. Untuk rangkaian seri ini biasanya digunakan untuk mengejar nilai optimal pada inverter, yaitu dengan seperti yang kita ketahui itu rangkaian seri itu dengan dijumlahkan tegangannya. Sedangkan untuk rangkaian paralel ini biasanya untuk mengejar kapasitas ampere apabila untuk melakukan pengecasan. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui beberapa bulan ke belakang diterbitkan peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2024, yang dimana fungsinya ini untuk didasari atas peningkatan PLTS yang yang cukup pesat. Penerbitan ini untuk mengatur regulasi pemasangan PLTS itu sendiri. Nah, pada perubahan ini terdapat 2 perubahan yang mencolok, yaitu pada tahun 2021 yang peraturan Menteri SDM ini itu tidak terdapatnya kota kapasitas daya terpasang. Jadi pada tahun yang peraturan terbaru ini tidak adanya kota daya terpasang, jadi bebas mau pasang berapa saja. Namun yang menariknya di sini tidak adanya biaya atau yang dibayarkan dari PLN ke kita apabila kita melakukan ekspor listrik. Namun pada tahun 2021 terdapat biaya yang dibayarkan oleh PLN apabila kita melakukan ekspor listrik. Selanjutnya, apa sih keunggulan PLTS itu sendiri? Seperti yang kita ketahui, United Nations atau UN menerbitkan suatu program yang disebut Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, pada SDGs ini terdapat 17 kategori. Nah, pada sistem PLTS ini kita mengambil 3 kategori utama, yaitu climate action, affordable and clean energy, dan decent work and economic growth. Nah, pada climate action ini seperti yang kita ketahui ramai dari tahun 2021 bahwa krisis iklim mulai terjadi, di mana peningkatan suhu akibat panasnya
permukaan bumi, yang mana itu akibatkan ozon yang menipis. Nah, selanjutnya ada Asian Work and Economic Growth. Ini di dalamnya itu terdapat poin ke 8.6 dan 8.4, di mana itu pada yang dimana membahas mengenai ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kapasitas pemuda dalam bekerja. Karena pada tahun 2020 banyak pemuda yang tidak bekerja. Selanjutnya ada affordable and clean energy, yaitu untuk meningkatkan efisiensi energi baru terbarukan dan meningkatkan kapasitas penggunaan sumber energi baru terbarukan. Nah, selanjutnya apa sih untuk lingkungan untuk masyarakat umum ini, yaitu menurunkan emisi karbon. Hal ini menyambung dengan climate action, yaitu berhubungan dengan SDGs nomor 13, yang dimana dari emisi karbon ini dapat memperbaiki lapisan ozon yang berada di permukaan bumi, dan sekaligus ini juga dapat memperbaiki lingkungan yang berada di Indonesia ataupun di dunia saat ini. Nah, selain itu juga, apa sih keuntungan bagi user ini sendiri untuk memasang PLTS? Yang pertama, itu ada sumber energi yang melimpah. Seperti yang kita ketahui, matahari ini tidak ada batasnya. Walaupun ada jam produksi itu dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Namun, selain itu tidak ada masalah, atau walaupun ada masalah hanya di bagian apabila ada cuaca yang tidak terkendali. Nah, selanjutnya ada dapat dilakukan dengan menurunkan tagihan. Keunggulannya salah satunya 2021 tagihan listrik PLN untuk daya sebesar di atas lebih dari 6.600 kW ampere sebesar 1.444 kilowatt per hour. Sedangkan pada tahun 2023 di kuartal ketiga juga sebesar 1.699 kilowatt per hour. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan sebesar 15% dari tahun 2021. Nah, selain itu juga PLTS ini juga mudah dalam perawatannya. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan dari proyek ini sendiri. Untuk proyek ini sendiri dilaksanakan di daerah Perumahan Bumi Serpong Dermai atau BSD. Nah, PLTS atap hybrid 15 kW ini merupakan salah satu proyek yang dilaksanakan oleh PT Solar Energy Power atau SEP yang dimiliki oleh Bapak David yang berada di Perumahan BSD atau Tangerang Selatan, Banten. Nah, bangunan ini merupakan salah satu bangunan potensial untuk dipasang PLTS. Kenapa disebut bangunan potensial? Nah, di sekelilingnya tidak ada potensi yang menghalangi sinaran yang mengenai panel surya. Nah, bangunan ini juga terhubung dengan jaringan listrik PLN kapasitas 10 kV ampere 3 pas yang dikenakan biaya pemakaian sebesar 1.699,53 kW per hour. Data ini berdasarkan tarif adjustment tenaga listrik tahun 2023 kuartal ketiga. Pemilik bangunan ini, kenapa pemilik ini ingin masang PLTS? Karena ingin mendapatkan penghematan tagihan listrik dengan menggunakan suplai listrik PLTS. Untuk deskripsi detailnya, PLTS kan yang dipasang di BSD ini dipasang pada lahan seluas 41,32 meter persegi dengan GHI 1649,5 kW per meter persegi dan DHI 886,4 kW hour per meter persegi. Nah, data itu didapatkan dari Global Solar Atlas. Nah, GHI ini merupakan sinar matahari yang menyentuh permukaan bumi dalam satuan meter persegi. Sedangkan GHI ini data sinar matahari yang menyentuh pada kemiringan suatu panel. Sedangkan temperatur pada daerah ini sebesar 26,2 derajat Celcius dengan pemasangan panel surya nanti sebesar 15 derajat Celcius dengan kerangka atap itu besi hollow untuk menyangga panel apakah kuat atau tidak. Dan untuk besi hollow ini sangat kuat untuk dilakukan pemasangan PLTS dengan azimut ini 0 dan 180 derajat. Kenapa ada dua azimut ini? Karena akan ditempatkan di sisi yang berbeda. Dapat dilihat di gambar selanjutnya nanti dengan jaringan PLN 3 pas. Nah,
Sebelumnya kita di latar belakang sudah disinggung mengenai potensi energi di daerah ini atau pada di perumahan Pak Jobes ini, berapa sih potensi energi dengan luas segitu? Nah, untuk rumusnya ini luas panel dikali efisiensi panel surya dikali intensitas matahari dikali peak sun hour atau PSH. Nah, untuk luas panel ini yang akan dipasang 41,32 meter persegi dengan efisiensi panel surya dengan merek Trina Solar itu 21,4%. Dan intensitas ini saya mengambil DHI karena kita mengukur data yang di sinar matahari yang kena terhadap panel surya dengan PS dengan daya sinar matahari yang kena ke panel itu sebesar 4,8 jam. 4,8 jam ini didapatkan dari data Meteonom 8.1. Nah, bagaimana sih konfigurasi setelah dilakukan survei? Nah, berdasarkan survei yang dilakukan, maka berikut rancangan instalasi yang akan dipasang, yaitu terdiri 12 panel surya Trina Solar dengan tipe TSM DE21 dengan kapasitas 665 watt peak per unit dan satu smart combiner box dengan sistem ATS LFD system dan 3 unit inverter ICA solar dengan tipe SNV GH5042 5 kW per peak per unit dan 4 unit baterai Scarlet Sun dengan tipe SCI FP 48100 3U dengan tipe LiPo 4 dengan daya 48 volt 100 ampere. Nah, untuk unit ini kenapa 3? Karena kita akan memasang satu fasa itu satu inverter. Jadi memerlukan 3 unit untuk menyambungkan 3 fasa. Selanjutnya ada konfigurasi sistemnya. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, konfigurasinya itu untuk setiap satu fasa satu inverter. Nah, berikut gambar akan dilihat oleh user apabila sudah terpasang. Selanjutnya ada konfigurasi sistem untuk single line diagram ini sendiri. Pada single line diagram ini, yang sebelah kiri itu untuk bagaimana sih kita mengetahui berapa panel yang terpasang untuk step inverter. Nah, untuk step inverter ini minimal dengan inverter 5 kW, minimal panel terpasang itu sebanyak 4 unit. Dan setelah itu bagaimana single line diagramnya? Setelah dari panel surya ini kita akan menghubungkan ke inverter lalu ke smart combiner box. Namun pada proyek yang dilaksanakan di proyek ini yaitu dari panel surya ke smart combiner box itu akan dilakukan pengamanan dengan menggunakan MCB. Nah, dari smart combiner box baru dihubungkan dengan setiap inverter. Seperti yang ada di gambar yang ini. Ini smart combiner box. Di sini terdapat PV1, PV2, PV3. Nah, dan inverter 1, inverter 2, inverter 3. Nah, itu fungsinya smart combiner box untuk mengaman sistem. Nah, setelah itu kita akan proyek ini akan berlangsung selama 3 bulan. Yang pertama itu minggu pertama akan membahas mengenai term sheet, DED, dan project agreement. Term sheet ini ketentuan-ketentuan selama proyek berlangsung dan DED ini desain teknis pada proyek ini dan project agreement ini kesepakatan antara kontraktor atau penyedia dan pelanggan. Nah, selanjutnya setelah kesepakatan 3 ini selesai maka pemasangan atau dilakukan revisi. Pemasangan selesai selama 1 minggu dengan maksimalnya. Selanjutnya ada SLO, sertifikat layak operasi. Itu kita harus mengetahui apakah sistem ini layak beroperasi atau tidak, maka akan dilakukan perbaikan sampai sistem ini berhasil running atau bekerja. Nah, seperti telah disinggung sebelumnya, kenapa terdapat 2 azimut, yang dimana pada sisi panel surya yang dipasang ini terdapat dua posisi, itu ada field segmen 1, field segmen 2, dan field segmen 3. Untuk field segmen 1 ini
dengan azimutnya itu sebesar 180 derajat. Dan speed segmen 3 ini dengan azimutnya dengan azimut 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena ini menghadap sisi utara, sedangkan yang speed segmen 1 dan 2 ini menghadap sisi selatan. Jadi berkebalikannya. Dan ini kenapa warna hijau? Karena tidak ada penghalang yang menghalangi panel surya ini sendiri. Ini apabila dilihat dari tampak samping, sisi tenggara dan barat daya. Nah, dari selanjutnya kita akan melakukan simulasi berdasarkan sistem yang telah dilakukan. Dari simulasi yang telah dilakukan dengan software Physis, maka dapat diperhatikan bahwa sistem yang terpasang memiliki losis. Nah, losis ini sendiri dapat mengaruhi dari daya yang akan dikeluarkan. Nah, daya tersebut yang digunakan untuk user hanya sebesar 3,1 kilowatt per kilowatt peak per hari. Jadi dalam artian 1 kilowatt peak dapat menghasilkan energi sebesar 3,31 kilowatt per hour dalam satu hari. Selanjutnya ada hasil data dari tersebut, dapat data lebih detail yaitu annual energy yield. Ini data tahunan dalam satuan bulan. Nah, global horizontal ini data energi yang dapat dihasilkan dari sinar matahari menyentuh permukaan bumi yang bidang horizontal. Sedangkan differential horizontal ini data yang diperoleh dari sinar matahari yang menyentuh panel surya. Nah, untuk global ini datanya sebesar 1.761 kilowatt per meter persegi, sedangkan yang panel surya itu 972,18 kilowatt per meter persegi. Nah, yang perlu diperhatikan untuk user ini ialah energi solar dan energi user. Energi solar ini merupakan energi yang dapat digunakan oleh user atau pelanggan itu sendiri, sedangkan energi user ini energi yang dibutuhkan oleh beban itu sendiri. Nah, untuk beban ini sendiri, saya karena ini perumahannya masih baru dibangun, jadi saya menggunakan beberapa data yang saya ambil dari jurnal, yaitu saya mengambil data 3 kilowatt per hari. Jadi selama 1 bulan ini, beban yang dibutuhkan atau beban yang dihasilkan oleh ini sebesar 90 kilowatt per bulan. Nah, energi grid ini merupakan energi yang dikirimkan dari PLN kepada pelanggan. Nah, dalam setiap sistem pasti ada beberapa losses yang terjadi. Nah, ini berikut gambaran beberapa losses yang terjadi pada sistem tersebut. Nah, pada sistem ini sendiri terdapat losses yang cukup besar, itu pada inverter losses during operation efficiency. Karena pada sistem ini sendiri inverter yang digunakan itu panelnya itu sangat minimal. Jadi kebesaran untuk sistem yang seperti ini. Namun pada array panel ini dapat karena dapat degradasi setiap tahunnya, itu selama 20 tahun sebesar 7,8%. Nah, kenapa di storage ini nol padahal di kita pemasangan itu ada? Karena storage ini berfungsi untuk sebagai backup saja. Selanjutnya ada financial analysis. Nah, berdasarkan data dari di proyek sebelumnya bahwa untuk LCOE atau daya dalam satu kWh ini sebesar 1090 kW per hour. Data ini sangat di bawah data dari PLN sebesar 1699 kW per hour. Itu operation cost itu berdasarkan untuk persiapan pergantian apabila terjadi kerusakan. Nah, seperti kita ketahui itu untuk baterai itu terdapat masa lifetime sekitar 7 sampai 10 tahun. Nah, itu sudah dipersiapkan dari data tersebut. Berikut data financial analysis yang selama 20 tahun simulasi. Nah, pada tahun pertama itu sudah terdapat
keuntungan sebesar 11 juta. 11 juta, kurang lebih 11 juta. Karena kan dikurangi biaya depresiasi atau persiapan pergantian apabila terjadi kerusakan pada inverter dan baterai. Nah, berikut financial analysis, berikut profit berdasarkan setiap tahun. Nah, ini terjadi perubahan payback period ini terjadi mulai mengalami keuntungan ini pada tahun ke-11. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun ke-11 ini kita sudah mengalami keuntungan loh dengan biaya yang segitu. Ini juga merupakan bisa jadi lebih cepat apabila terjadi kenaikan pada tarif tenaga listrik yang dikeluarkan oleh PLN. Jadi itu merupakan parameter yang digunakan untuk menghitung perkiraan untuk penyajian suatu proyek. Nah, dari data tersebut kita dapat dilihat bahwa payback period atau pengembalian modal yang dilakukan selama 10,2 tahun. Dengan menggunakan aplikasi FIS ini, kita dapat mengetahui LCOA dan NPV. Nah, namun untuk LCO ini sendiri, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita mendapatkan penghematan Rp609 per kWh selama 1 hari. Rp600 per kWh dalam 1 hari sebesar 33.210 per hari. Ya Pak? Akmal, lanjut ke kesimpulan aja, kesimpulan. Aja. Oke, baik. Untuk kesimpulan ini berdasarkan data yang tadi ada sebelumnya, itu terdapat 2 string yang menghadap selatan dengan tilt panel sebesar 15 derajat Celcius dengan azimut 180 derajat, dan 1 string menghadap utara dengan tilt 15 derajat dengan azimut 0 derajat. Untuk konfigurasi sistemnya itu 12 unit PV Trina Solar TSM DE21 665 watt peak, 1 unit combiner box, 4 unit baterai Scarlet Sun, 3 unit inverter, rangkaian panel 4 seri per string, dan yang bikin terima user 3,31 kW per kWp per hari. Nah, untuk payback period atau balik modal user ini selama 10,2 tahun. Nah, analisis lingkungan ini di mana pada sistem ini itu jika dirupiahkan sebesar 12.148.620. Nah, data dalam rupiah ini didapatkan berdasarkan data indeks karbon tahun 2023 bulan November tanggal 17, yaitu untuk tanggal tersebut di indeks karbon itu sebesar Rp69.990. Nah, berikut beberapa dokumentasi yang kami lakukan. Ini itu saja laporan internship yang saya lakukan. Kurang lebih maaf. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Sekian. Oke, terima kasih Saudara Akmal atas presentasinya kali ini. Ini kalau ada dosen nih, kamu langsung dibantai dengan banyak data-data yang masih mismatch ini. Tapi oke lah, kita cukupkan. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Silakan untuk dari teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban untuk mempresentasikan, untuk bertanya terkait hal-hal yang sudah dipresentasikan oleh Saudara Akmal. Silakan Bu Fon dan Dandi, kami persilakan untuk bertanya dahulu. Silakan Bu Fon. Mana Bu Fon? Dandi? Atau mungkin dari teman-teman yang lain yang sudah menyimak dari tadi, dipersilakan juga seandainya mau bertanya terkait dengan proyek ini. Kita kasih gambaran sederhananya seperti ini saja. Ini kalau bukan, kita kasih gambaran sederhana bahwa tuh seperti ini dia. Jadi ada 3 inverter, 1 inverter ada 4 solar panel,
665 WP nanti. Tiap inverter akan dilayani oleh 4 solar panel dan semua itu akan bermuara pada 4 baterai ya. Karena Pak David sendiri ini Pak David sendiri ini hanya digunakan untuk siang hari atau penghematan di siang hari saja. Ya, ada yang bertanya silakan ini. Silakan Bu Fon dibuka mic-nya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Muhammad Dhani dari mahasiswa Pratepan Mayu. Saya bertanya, pertama, bagaimana cara memantau kinerja sistem PLTS secara real time dan parameter apa saja yang diperlukan yang dipantau untuk memastikan sistem beroperasi dengan efisien. Oke, terima kasih Saudara Bu Fon. Berarti bagaimana menghasilkan sistem Bagaimana PLTS? cara? Ya, jadi pertanyaan saya, bagaimana cara memantau kinerja sistem PLTS secara real time dan parameter apa saja yang diperlukan untuk memastikan sistem beroperasi dengan efisien? Oke, silakan Akmal dijawab. Silakan dibuka mic-nya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana sih cara kita memantau PLTS secara real time? Nah, seperti yang kita ketahui ini sekarang udah zamannya IoT. Nah, kita dapat memantau kinerja PLTS itu secara real time dengan menggunakan perangkat IoT. Dan bahkan kita juga dapat memantau PLTS ini berdasar dari HP itu sendiri. Nah, lalu apa saja sih parameter yang dibutuhkan yang sangat penting dalam memantau sistem PLTS ini sendiri? Yang pertama itu berupa tegangan, kedua itu arus, dan ketiga itu beban. Nah, itu dapat kita apabila salah satu itu bermasalah, maka kita akan mengetahui apakah terdapat sistem yang error atau terjadi kerusakan pada sistem yang terpasang. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman semua? Kami persilakan 3-5 pertanyaan sebelum kita tutup dan kita beri kesimpulan. Jadi ini sistemnya adalah satu pas per satu inverter ya. Jadi ini beberapa inverter namanya ada inverter bidireksional, itu salah satu mereknya adalah ICA Solar, Rowet, DI, MPP. Dia bisa dijadikan 3 pas dengan melalui komunikasi dari inverternya sendiri. Jadi ada P1, P2 dan P3. Dia nanti bisa berkomunikasi menjadi fase 1, fase 2 dan fase 3. Sehingga ini nanti jika di total ada 15 kilowatt 3 pas. Berarti satu pasnya 5 kilowatt. Ini untuk solusi jika mempunyai budget minim tapi mendapatkan power pasnya yang cukup tinggi. Karena kalau kita bandingkan dengan inverter langsung 10 kW 3 pas merek DY itu harganya sudah 50 jutaan. Sedangkan kalau kita memakai cuma ICA Solar ini, kita hanya membutuhkan sekitar 36 juta sudah mendapatkan 15 kW 3 pas. Seperti itu. Jadi ada beberapa solusi dan bisa dimaksimalkan di tempat instalasi kita. Bahkan ICA Solar ini per satu pasang bisa diparalel hingga 9. Jadi tadi total bisa 45 kW 3 pas yang bisa dipasang. Seandainya dimaksimalkan semua. Oke teman-teman semua, silakan jika ada pertanyaan karena sudah adzan. Sekiranya ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja kepada saudara Akmal atau kepada kita untuk kita diskusi bareng mengenai sistem 15 kW 3 pas atau dari hasil simulasi dari PVSys maupun helioscope yang sudah dipresentasikan oleh saudara Akmal hari ini.
Oh ya, tadi ini kita sedikit singgung tentang smart combiner box. Smart combiner box ini ya sebenarnya sistem kontrol yang kita gunakan di dalam inverter itu sendiri. Jadi semua sistem akan mengacu pada smart combiner box ini. Kenapa kita smart combiner box? Karena sistem ini mirip seperti hybrid system. Jadi saat mendeteksi tegangan baterai 20%, dia akan pindah dari PLTS to PLN secara otomatis, dan besok pagi dia akan kembali lagi ke PLN to PLTS secara otomatis saat tegangan atas dari baterai terpenuhi. Jadi setiap hari akan berpindah seperti itu, memanfaatkan dari low voltage disconnect dari baterai itu sendiri. Jadi di dalamnya ada MCB solar panel, MCB baterai, ada AC input, AC output dari inverter, ke ATS yang memaksimalkan tegangan baterai untuk memindahkan beban dari PLN to PLTS atau sebaliknya. Seperti itu. Mungkin Saudara Adi bisa dibuka mic-nya sehingga bisa berkenalan dengan kita dan bisa bertanya langsung. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Pak Akmal. Ya, Saya ingin bertanya mengenai sistem 3 fase yang diimplementasikan di sini. Untuk mengatasi ketidakseimbangan beban bagaimana yang pengamanan yang dilakukan di sistem PLTS ini? Kita tahu bahwa 3 fase itu rentan terhadap ketidakseimbangan jika ada beban yang berlebih di salah satu fase. Kemudian yang kedua, untuk pengamanan atau pemantauan kesehatan sel baterai, karena di situ biasanya paling mahal ada di baterai gitu ya. Di presentasi yang ditampilkan di situ ada 4 baterai. Untuk kedepannya jika kita ingin melakukan penggantian atau penambahan baterai, itu apakah bisa dilakukan secara langsung ataukah ada perhitungan khusus? Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, Saudara Akmal mungkin bisa dijawab dulu. Nanti kita tambahkan catatan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini berdasarkan pemahaman yang saya pahami untuk bagaimana pengamanan untuk ketidakseimbangan pada tiap fase. Nah, untuk ketidakseimbangan ini kita dapat melakukan dengan setiap inverter itu diberikan jalur komunikasi. Jadi untuk membagi dan mengkomunikasikan antara beban tiap fase. Nah, selanjutnya untuk konsep pemantauan kesehatan sel pada baterai ini, kalau sampai saat ini saya belum mengetahui bagaimana caranya, namun ini akan jadi catatan bagi saya untuk belajar lebih dalam lagi mengenai sistem ini. Karena merupakan baterai memang komponen termahal pada suatu sistem energi baru terbarukan. Mungkin itu saja yang saya jawab. Oke, mungkin saya tambahin Pak, bagaimana cara kita mengetahui ketidakseimbangan dari setiap beban fase ya. Nah, karena ini sistem ini kan kita desain engineer-nya itu dengan insinyur apa namanya itu, dengan sipilnya. Jadi setiap beban dari fase 1, fase 2 menuju fase 3, P1, P2, P3 itu harus kita ukur, Pak. Pertama kali harus diukur semua sehingga seimbang. Tapi hebatnya kalau kita menggunakan konfigurasi 3 inverter ini, Pak, misal terjadi fase 1 itu lebih besar dengan fase 2 itu kecil, fase 3 lebih besar, dia tetap balance, Pak. Dalam artian itu balance tetap bisa menyediakan listrik sesuai dengan kebutuhan tiap fase. Jadi tidak seperti listrik 3 fase yang kita punyai. Kalau fase 1 kita ada masalah, langsung nyepret semuanya. Nah, kalau kita memakai 3 inverter, dia inverter ini berfungsi sebagai ya tadi itu fase 1, fase 2, fase 3 itu dia masih berfungsi menyediakan listrik sesuai dengan kebutuhan yang disediakan tiap jalurnya. Tapi memang idealnya kalau 3 fase memang tiap fasenya itu seimbang dalam artian tuh tidak
misal 1.500, dua masih 1.300, 1.400 masih dianggap. Tapi yang sudah kita ketahui dan kita laksanakan di lapangan itu, seandainya ini Mas, seandainya itu fase 1 tuh lebih tinggi dan fase 2 itu lebih rendah, inverter ini tetap bisa menyediakan kebutuhan listrik sesuai dengan kebutuhan tiap fase itu kan. Karena inverternya tiap fasenya berbeda, sumbernya berbeda. Seperti itu. Jadi ada keunikan sendiri kita memakai inverter 3 unit. Jika inverter 3 unit itu artinya 3 pas itu masih berfungsi sendiri-sendiri. Berbeda kalau kita memakai inverter yang sudah 3 pas, itu nanti akan menjadi problem itu. Kalau akan menjadi problem kalau seandainya tiap fasenya tidak balance, nanti dia akan ngetrip atau mungkin terjadi overload atau sebagainya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan atau kita melihat kesehatan dari sebuah baterai itu? Nah, ini salah satu yang kita lakukan adalah pengamanan atau manajemen baterai itu sendiri. Makanya kita menggunakan ATS, ada ATS-nya kita, ATS terluar itu, ATS menggunakan low voltage disconnect. Jadi ini nanti saat baterai mencapai 20%, otomatis nanti bebannya akan kita pindah ke PLN. Nah, besok kalau baterainya sudah mencapai 90%, maka nanti baterainya akan pindah lagi ke PLT. Itu salah satu manajemen beban yang kita lakukan untuk memastikan baterai bisa bertahan hingga 10-15 tahun. Yang kedua, tetap kita pantau real time monitoring dengan software-nya itu sendiri, Pak. Jadi nanti software sendiri itu juga akan mengetahui tentang tingkat SOC dan SOH dari baterai itu sendiri, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap kesehatan baterai itu, baik dari suhunya, baik dari ampernya, maupun hal-hal lain yang kita perlukan sehingga baterai ini bisa lifetime tinggi. Jadi kita lakukan antisipatif berupa ATS LFED itu, lalu kita antisipatif dengan pemantauan dari software monitoring di BMS-nya itu, terus kita juga ada monitoring yang dari inverter juga, itu juga memberikan informasi-informasi yang cukup akurat untuk kita gunakan feedback kesehatan dari baterai itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari kami, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada siapa ini yang... Ada Mida Azhara, silakan jika mau open mic-nya. Maaf Pak, sebelumnya tadi kepencet mic-nya dan saya baru gabung juga, jadi masih baca-baca dulu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mau bertanya silakan, ini lagi kita membahas tentang inverter 3 pas yang dikonfigurasi dari 3 inverter. Ini berbeda dengan inverter yang langsung 3 pas. Jadi kita membahas inverter sistem 3 pas dengan 3 inverter yang tiap inverternya bisa mengeluarkan 1 pas berbeda-beda dari yang lainnya. Oke. Ini kita feedback ulang ke atasnya bahwa kita menggunakan 3 inverter, kita 15 kW 3 pas dengan 1 inverternya menggunakan 4 solar panel ya. Tegangannya adalah 4 seri, nanti tegangannya sekitar 160 sampai 200 volt DC. Karena PV-nya itu 665 itu VOC-nya 40-an ya, 40 ke bawah, nanti VMP-nya pasti lebih turun dari VOC-nya itu. Terus kita dari string PV 4S masuk P1, string 4S masuk P2, dan string 4S masuk P3, nanti itu digunakan untuk mencharger baterai 400 Ah Levo 4. Nah, setelah itu baru kita konfigurasikan dengan komunikasi antar inverter ya, jadi antar pasnya kita komunikasi, nanti yang kita gabungkan adalah netralnya saja, jadi pasnya itu berbeda tapi netralnya yang satu, dan kabel komunikasi itulah yang akan menjadikan 3 inverter dari inverter 1 pas bisa menjadi 3 pas dengan sinyal komunikasi yang di dalam inverter itu. Nah, ini biasanya ada beberapa inverter yang bisa dikonfigurasi seperti itu, seperti yang adalah Growatt, ICA, terus MPP, terus DY, dan beberapa inverter canggih sudah bisa dikonfigurasi dari 1 pas menjadi 3 pas dengan meminimalkan 3 inverter untuk diinstal bersama.
Silakan jika ada yang bertanya lagi. Oke, sebagai informasi bahwa baterai yang kita pakai adalah baterai lithium LiPo 4. Secara data yang pabrikan keluarkan itu baterai ini sampai 5.000 cycle ya. 5.000 cycle itu sekitar di atas 10 tahun. Tapi kembali lagi ke lapangan bahwa setiap baterai itu tergantung dari penggunaannya. Jadi yang penggunaannya itu ugal-ugalan dalam artian itu tidak di manajemen dengan baik itu di monitoring suhunya, ampernya maupun peripheral lainnya di lingkungan, baterai bisa aja di umur 1 tahun, 2 tahun dia sudah mengalami kerusakan. Karena tadi dari BMS-nya tidak bekerja optimal, ada hewan-hewan kecil yang masuk, potensi masuk, konsleting dan lainnya. Jadi pemantauan baterai itu memang harus dilakukan untuk kesinambungan sistem berjalan dengan baik. Karena investasi yang paling tinggi ya emang di baterai ya. Kalau baterai 48 volt 100 ampere kita di pasaran ada yang 13 sampai di 20 jutaan. Bahkan yang sudah TKDN itu dengan TKDN-nya 40%, kita menjual di antara 21 sampai 25 juta per satu unitnya. Makanya itu investasi yang cukup besar, ya harus kita maksimalkan bagaimana caranya baterai itu bisa bertahan hingga 15 tahun sehingga tadi tercapai BEP di 8 sampai 10 tahun tadi ya. Jadi 8-10 tahun tadi nanti bisa BEP sesuai dengan sistem yang kita pasang, sesuai dengan produksi dari solar panel, juga kemampuan dari baterai itu sendiri. Oke, silakan yang mau bertanya, mungkin ada 2-3 pertanyaan lagi sebelum kita closing. Jadi, Akmal, apakah bisa disimulasikan dengan software yang langsung dari softwarenya? Oh, bisa Bapak. Sebentar. Apakah sudah terlihat softwarenya? Belum ada. Belum ada. Sebentar. Bagaimana? Ya wes, sudah terlihat. Oke, baik. Mungkin disimulasikan sedikit tentang sistem dan kesimpulannya. Untuk pembahasan tadi kan seperti kita buat terdapat 2 kategori, yaitu dengan azimut 180 dan azimut 0 derajat. Nah, untuk 0 derajat ini menghadap ke sisi selatan dan 180 ini menghadap sisi utara. Nah, untuk detailsis ini menggunakan detailsis default dari software bisnis sendiri, tidak ada yang dirubah sedikit pun. Nah, untuk self consumption ini saya membuat data dari beberapa data yang saya peroleh dari jurnal-jurnal, yang dimana untuk dalam monthly ini sebesar 120 kW. Ini bukan data sebenarnya yang saya simulasi. Ya, data ini besar itu cuma 3 kW per hari. Dia itu bisa 20 kW per hari itu nanti. Jadi itu emang nanti sesuai dengan target dari usernya bahwa nanti itu dipakai hanya siang hari. Menggunakan siang hari dipakai full PLTS, sisanya akan menggunakan PLN. Karena 12 unit itu ya 12 unit produksinya sekitar 20 kWh per hari itu. Jadi tidak mungkin bahwa rumah 3 lantai itu memakai 3 kWh per hari. Karena rumah kita yang 1 lantai aja lebih dari itu per harinya. Tapi oke lah, itu hanya sebagai gambaran awal karena kita tidak tahu bahwa rumahnya itu nanti seperti apa penggunaan listriknya. Tapi
sudah kita lihat tinjau bahwa tiap kamar ada satu AC, satu PK, itu juga akan mempengaruhi pemakaian rumah itu sendiri. Oke, Man. Lanjut di simulatornya. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan baterai karet sun. Untuk data ini saya mau tambahkan karena di quiz ini tidak ada tipe baterai karet sun. Jadi data ini saya sesuaikan dengan data sheet yang dari PT Skaret Sun itu sendiri. Nah, kita menggunakan 4 baterai dengan sistem paralel dan satu seri. Oke. Nah, untuk ekonominya ini merupakan data ekonomi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, ini Coba di run finansialnya yang simulator Oke, aja. baik. Oke, baik. Untuk mari kita Jadi kita bisa menggunakan PVC, helioscope maupun program-program dari program solar panel lainnya, sehingga kita bisa mengetahui nanti dari data-data yang sudah terinput, baik dari economic benefit maupun dari total potensial energi yang dibutuhkan, sehingga nanti bisa memberikan data yang akurat kepada customer bahwa sistem yang kita pasang sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan standar electrical maupun IEC yang ada, sehingga itu nanti akan meminimalisir kerusakan, meminimalisir maintenance, dan juga akan memunculkan penghematan yang maksimal. Jadi software ini kita dimudahkan dengan software untuk mengetahui sistem-sistem yang tadi kita jelaskan menjadi lebih informatif untuk disampaikan kepada customer. Oke, oke, Mak, tutup. Barangkali ada yang lain yang mau ditanyakan tentang presentasi dari Saudara Akmal ini tentang 15 kW sistem 3 pas yang sudah disimulasikan dengan PVC maupun helioscope. Untuk helioscope-nya belum, Mal, ya? Helioscope-nya coba. Oke, helioscope. Wah, keluar ya? Oh, enggak. Bisa login nggak dia? Kamu bisa login nggak? Bentar, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bentar. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi. 1, 2 kita buka. Masih buka. Iya, tadi jalan kan. Jadi fase R dan T itu tetap bisa berfungsi menyuplai kebutuhan listrik di dalam rumahnya. Seperti itu, Mbak. Itu hebatnya inverter yang tersambung dengan komunikasi antar inverter itu, hebatnya seperti itu. Jadi ada kelebihan, Pak. Seandainya terjadi kerusakan pada fase 1 atau inverter 1, nanti kita fase R berarti ST berarti masih tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Hanya kita repair di fase 1 saja. Jadi itulah kelebihannya salah satu itu. Terus kedua, lebih murah, kosnya lebih murah dibandingkan kita memakai inverter yang 15 kW 3 pas, harganya pasti lebih tinggi daripada kita menggunakan 3 inverter kita jadikan 3 pas. Gitu. Dan juga kita bisa menginstal sistem sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa menginstal berapa kilowatt pasnya itu sesuai dengan kemampuan inverternya tadi. Oke, mungkin akan kita tunjukkan simulasi dari helioscope sendiri. Ini datanya juga data real time saat ini ya, walaupun dia proses pembangunan, tapi Google Map-nya sudah memunculkan peta terbaru saat ini. Jadi kita bisa memasukkan solar panel kita sesuai dengan foto terbaru yang ada di lapangan. Kalau helioscope lebih mudah sebenarnya, lebih mudah dan lebih informatif, sehingga kadang ini dipilih oleh para engineer, solar engineer, untuk mendemonstrasikan solar panel yang akan dipasang di customer-nya. Seperti itu. Langsung simulasinya, Bang.
Simulasinya oke, Pak. Apakah sudah terlihat hasil simulasinya? Oke, lanjut. Oke, dari simulasi ini memang terdapat beberapa perbedaan dari hasil fisis, yang dimana perbedaan tersebut karena database dari ini terdapat perbedaan yang harusnya untuk tegangannya pada IC solid ini tidak sampai 100, namun di teleskop ini sampai 100 volt. Nah, untuk pada daerah ini sangat dipengaruhi oleh temperatur kalau berdasarkan hasil helioscope. Nah, ini dapat dilihat bagaimana energi yang dihasilkan dan iridiasi matahari yang didapatkan. Nah, untuk iridiasi after soil ini maksudnya kotoran atau debu yang berada pada panel surya. Nah, refleksi pada panel atau pantulan cahaya yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ini untuk data 17 ini yang baru saya buat tadi, langsung mendapatkan 4,6 kW. Nah, untuk melihat bagaimana sih apakah ada perbedaan dari ini dengan menggunakan view setting report di sistemnya. Nah, dari data ini kita dapat melihat yang bisa tunjukkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simulasikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, Akmal, terima kasih. Jadi dengan bantuan software PVSys maupun helioscope, kita bisa mendapatkan informatif yang mendekati dengan data yang di lapangan, karena dari iradiasi matahari mereka mengambil data sudah baku di lapangan ya, sehingga kita di daerah mana kita bisa melihat potensi iradiasi, maupun ini kan karena di Tangerang iradiasinya berapa kilowatt per day-nya juga bisa terukur. Maka nanti setiap instalasi ini yang sangat berperan penting adalah dari data iradiasi itu sendiri, terus data dari kemiringan, terus nanti potensi overhead, terus potensi losses, terus nah itu juga akan nanti mempengaruhi potensi total penghematan yang akan didapatkan oleh customer itu sendiri. Jadi software ya penting juga, tapi data di lapangan juga harus kita sesuaikan juga berdasarkan software itu sendiri. Jadi data lapangan kita tentukan, kita maksimalkan, lalu kita lihat simulasi softwarenya apakah sudah mendekati atau malah terjadi perbedaan yang begitu sangat jauh. Sehingga dari data lapangan dan data software itu saat kita match-kan harus menemui titik yang paling ideal. Dan itulah yang nanti akan kita presentasikan kepada customer sehingga bisa kita pertanggungjawabkan baik secara data real lapangan maupun baik secara simulasi dari software itu sendiri. Oke, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua sudah menyimak presentasi dari mahasiswa Institut Teknologi dari PLN. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan tentang bagaimana sistem itu bekerja dan bagaimana simulasi dari software itu dapat menjelaskan sedetail itu, sehingga nantinya bisa menambah wawasan kita dalam PLTS maupun dalam penggunaan energi baru dan terbarukan. Terima kasih pertanyaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.